Happy Sunday! Welcome to IFCF Youth Online Service. How are you guys? I hope kalian tetap sehat, tetap bahagia walaupun di rumah aja ya. Bener banget, selama kita di rumah aja, kita bisa loh terberkati lewat sermon hari ini. Dan kita juga bisa memberkati teman-teman kita yang lainnya. Nah, caranya kalian bisa screenshot part-part yang menurut kalian bisa memberkati dan jangan lupa di-share juga ya. Bener banget. Nah, sekarang kita mau masuk ke Youth Online Service. Tapi sebelum itu kita harus apa ya? Nah, pertama kalian harus siapin notes nih. Terus kalian jangan lupa untuk silent HP kalian supaya kalian gak terganggu sama online service. Bener banget. Selain itu, kita harus siapin hati dan pikiran kita juga untuk menyembah Tuhan. Yup, kita mau masuk ke praise and worship. So, enjoy the service! The reason that I ask, I've seen for too many walk away, not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be given than life. So set me on fire like I've never known. I want to love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. It's a song I pray over everything tell my friends one day come back. Can you help me die? Oh, can I know you can? 'Cause the Father made that thing. If it ends right here with me, you are more than that. The river runs fast, but you ain't at the back and pull us like tribute from the rock. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost, and I'll sing my praise, reclaim that first love first again. So set me on fire like I've never known. I wanna love you
I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones in love, and I'll sing my prayers, regret that there's love us again. I will see this world return your first of love you found. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu setiap hari ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Kau sendiri Tuhan yang berbicara atas kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, senang banget aku hari ini bisa ketemu kalian lagi setelah sekian lama ya. Sedikit cerita ya, aku terakhir kali sharing-sharing di depan gini. Terakhir itu waktu kita pertama kali mau onsite. Terus habis itu belum sempet lagi, ya tiba-tiba udah disuruh di depan kamera lagi. Ya udah, mungkin belum jodoh ya. Ya enggak apa-apa. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ke firman hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kita di sini, di rumah masing-masing, di sini juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan senantiasa membantu kita bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Yeay! Oke. Teman-teman mungkin udah lihat dari thumbnail-nya ya. Judulnya yang instan cuman Indomie gitu. Pasti pernah masak Indomie lah ya. 3 menit jadi. Sejujurnya aku bukan mencinta Indomie sih, jadi aku kayak gak ngerti Indomie itu seinstan apa. Bagiku ya gak instan, karena menurutku ribetnya dalam artian, ngerti gak sih kayak kalau habis gunting micinnya, guntingnya jadi bau, harus dicuci gitu. Ya menurutku tidak instan, tidak praktis gitu. Cuman menurut orang banyak itu praktis. Sebenarnya itu nggak penting ya. Udah kita masuk ke substance, maaf ya bridging-nya nggak enak. Jadi aku mau cerita dulu nih soal satu series yang aku suka banget. Judulnya Friends. Mungkin kalian tahu, kalau ya mungkin nggak tahu juga sih. Ini adalah series favoritku sepanjang masa banget. Dia airing ada 10 tahun, dari tahun 94 sampai tahun 2004. Aku masih kecil waktu itu, belum lahir bahkan ya. Waktu itu ada 10 season. Dan dari 6 karakter utama di dalam series ini, ada satu karakter yang aku suka banget. Kenapa suka banget? Karena menurutku aku bisa melihat diriku di dalam dia gitu. Karena menurutku resemblance-nya lumayan uncanny. Dalam artian kayak banyak banget traits yang mirip antara kita gitu. Kalau kalian tahu namanya Chandler Bing. Jadi si Chandler Bing ini dia orangnya itu dia itu orangnya lawak banget. Tapi lawak bangetnya tuh lawak sarkastik dan kadang garing, which is me. Terus habis itu Chandler itu orang yang orang yang sangat setia kawan, sayang banget sama temen-temennya, dan dia tuh agak misterius in the sense yang Chandler ini orangnya kayak, aku bisa lihat diriku di situ sih, kayak dia sebenarnya nggak tertutup, tapi nggak dibuka-buka banget juga. Jadi teman-temannya tuh ada 2 momen yang aku paling inget ya, teman-temannya nggak tahu nama tengahnya Chandler, dan teman-temannya juga nggak tahu nama kerjaannya si Chandler. Menurutku itu kayak aku sih in some ways kayak yang I put it out there, tapi mungkin nggak se-open itu, makanya orang-orang nggak tahu. Ya, basically that's Chandler Bing ya. Chandler Bing, dia itu adalah salah satu karakter yang bisa dibilang pertumbuhannya dari dia season 1 sampai season 10 ini signifikan banget. Dari dia yang awalnya insecure, immature juga, dia orangnya merasa stuck dengan sebuah kerjaan yang dia merasa nggak suka. Ya, itulah Chandler ya, dia merasa stuck dengan job yang dia nggak suka, dia merasa hubungannya dengan orang tuanya nggak baik. Itu Chandler di season 1. Sampai di season 10, it was 10 years for him ya, it was 2 months for me. Aku selesaiin Friends 10 season dalam 2 bulan. Dia menjadi orang yang berani komit ke hubungan, menjadi kayak bener-bener bagus sikapnya dalam sebuah hubungan. Dia nggak lagi insecure, dia juga akhirnya menemukan job yang dia suka, dia mengurangi sikap-sikapnya yang lama yang nggak baik setelah dia ketemu the love of his life, dan dia juga punya job yang akhirnya dia suka, dia berani keluar dari job sebelumnya. Dan by the way, jobnya yang baru ini, fun fact, satu hal yang aku sedang explore dan aku suka juga. Ya, well, basically, that's Chandler. It took him 10 years to get to that point, gitu. Coba teman-teman pikirin deh. 10 tahun ke belakang, gitu. Karena kalau 10 tahun ke depan susah ya.
10 tahun ke belakang, kalian sudah bertumbuh sejauh apa sampai di titik ini 10 tahun kemudian. Mungkin kalau kalian sekarang 15 tahun, berarti dari kalian umur 5 tahun, kalian sudah bertumbuh sejauh apa gitu. Kalau kata Ci Christina, life begins after 20 ya. Kebetulan aku 20, jadi nanti aku 10 tahun ke depan ini, aku akan menjajaki kehidupan gitu. Aku akan merasakan ada apa-apa aja dalam hidup. Teman-teman mungkin yang harus dinotis ini, it always takes a certain time ya buat kalian nyampe ke satu poin. Mungkin kalau dari aku yang dulunya kalau dikata-katain gendut tuh aku nangis dulu ya BTW. Aku nangis, sebel banget sama guruku sampai aku menulis esai tentang guruku yang ngata-ngatain aku gendut ini karena aku sebel banget sama guruku. Itu 3 tahun yang lalu, persis 3 tahun yang lalu. Dan sekarang aku di poin yang puji Tuhan aku bisa membantu menguatkan teman-temanku yang dikata-katain gendut dan nangis seperti aku dulu gitu. Ya, basically it took me 3 years ya untuk aku bisa menjadi orang yang oke, omongan itu mungkin menyakitkan tapi tidak harus masukin ke hati dan aku harus bisa membantu orang lain. It took me 3 years. Atau mungkin simpelnya juga dalam pertemanan ya. Siapa ya? Mungkin Ci Christina. Aku temenan sama Ci Christina, kenal dari tahun 2019. Tapi aku merasa kayak ini orang kayaknya baik banget, kayaknya I cannot trust her, sampai akhirnya aku sekarang menjadi oke, she's my best friend and I trust her. It took me like a whole year selama lockdown dalam COVID ya. Ya aku nggak COVID maksudnya lockdown di masa COVID, maksudnya gitu. Ya, maksudku adalah, poinnya di sini adalah ada certain time frame yang harus kita lalui sampai kita bisa mencapai ke suatu poin. Ya, ini bukan cuma kita sesama manusia, tapi kita sama Tuhan juga gitu. Akan ada sesuatu suatu time frame yang harus kita lewati sampai kita bisa mencapai janji Tuhan yang Tuhan berikan. Simpelnya masuk surga deh, kan kita sekarang belum di surga gitu ya. Kalau mau dipercepat ya bisa, tapi jangan gitu. Cuma maksudnya ada time frame yang harus kita lewati baru kita bisa mencapai, oke, nanti kita suatu hari masuk di surga gitu kan. Basically what I'm saying, akan ada suatu space, ada jarak, ruang, dan waktu yang harus kita lewati sebelum kita bisa mencapai janji Tuhan yang sudah digenapi, atau mencapai kita yang lebih baik lagi, kita yang nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Itu akan selalu ada jarak, ruang gitu ya. Dan disebut apa sih jarak dan ruang ini? Ya aku nggak tahu juga disebut apa, nggak penting gitu ya. Yang penting adalah kita tahu ini adalah sebuah waktu yang harus kita lalui. Ketika kita melaluinya dengan berproses, maka kita akan bisa keluar dari situ menjadi orang yang bertumbuh, menjadi orang yang lebih baik. Jadi simpelnya, apa yang harus kita lakukan dalam waktu-waktu ini, selama kita berusaha mencapai poin itu, ya kita harus prepare, mempersiapkan diri as in, kalau kalian tahu yang tentang baju iman itu yang ada helm pedang itu, nah, itu salah satunya, mempersiapkan diri. Tapi mempersiapkan diri itu maksudnya juga membangun diri kita yang lebih baik, karena I believe every day you learn a new thing. So, you want to implement that new things in your life. Jadi, kamu bisa menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Itu namanya bersiap. Terus, gimana ya? Jadi gini, apa yang harus disiapin? Simple sih, iman gitu. Cuman siapinnya gimana? Nah, itu yang agak sulit gitu. Simple, but not easy gitu. Yang harus siapin iman. Kenapa kita perlu iman? Ya, masa ada punya iman sih? Aku ya tahu, kalian udah tahu iman gitu ya. Kemarin yang ikut discipleship journey, kita belajar kalau tanpa iman kita nggak bisa berkenan sama Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan selama kita ini sedang menunggu untuk mencapai suatu poin yang lebih baik, kita harus mencari value kita tuh apa. Biar kita tuh, ya selama berjalan di dalam time frame yang kita harus lalui sebelum mencapai satu poin, nggak belok-belok gitu. Makanya kita harus mencari value kita, as in prinsip kita gitu ya. Karena kan orang hidup harus punya prinsip ya. Basically itu. Kita itu orang-orang yang punya choice, kita punya the agency to choose what we want. Apakah kita mau prepare atau enggak. Prepare artinya masuk ke sebuah proses. Kamu bisa memilih untuk masuk ke dalam proses atau enggak. Yang jelas yang aku tahu, proses leads to growth. Jadi growth is a process gitu. Proses leads to growth is a process. Kamu nggak bisa bertumbuh kalau kamu nggak mau diproses. Ya. Tapi, it is also your choice, kamu mau grow apa enggak, kamu mau menjalani sebuah proses apa enggak, it's completely your choice. Jadi, you can always choose what you think is right for you, tapi one thing for sure adalah Tuhan sudah kasih kamu apa yang sebenarnya benar buat kamu, tinggal kamu mau cari apa enggak. Ini yang aku maksud dengan poin aku selanjutnya.
kalau externalities always exist, ya kan? Lingkungan kita nggak bisa kita kontrol, mama papa kita sikapnya, cara mendidik kita nggak bisa kita kontrol, ya iyalah masih bayi gitu kan. Atau teman-teman kita, mereka mungkin orang yang suka gosip atau gimana, itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi ada satu yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Maksudnya gimana mengontrol diri kita sendiri? Ya kita bisa memilih, yang tadi aku bilang, we have the agency to choose. Kita punya, kita bisa memilih gitu. Kita bisa memilih apa? Ya balik lagi, memilih kamu mau yang di baik, apa yang di salah gitu kan. Lingkungan kita mungkin nggak bisa diubah, mungkin ya pasti sih lingkungan nggak bisa diubah sih, susah bro. Tapi kamu bisa mengubah dirimu sendiri, bahkan kamu bisa menjadi influence yang lebih baik untuk teman-teman di sekitarmu, ya kan. Kamu caranya gimana, ya yang tadi aku bilang, yang penting kamu tahu prinsipmu apa. Jadi kamu tahu kamu kalau berjalan, kamu harus berjalan kemana, dan ya itu yang kamu tahu kalau kamu punya prinsip dalam kehidupanmu. Dan kalau kamu punya prinsip juga, akhirnya kamu bisa menjadi pengaruh yang baik buat temanmu. Terus ini nih, dalam proses yang kita hadapi ya, mungkin 3 tahun melalui SMA, 4 tahun melalui kuliah, 2 tahun melalui galau gitu, atau apa ya, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, we'll always learn until the day we die, ya kan? Kita pasti dalam proses yang sepanjang itu, pasti, ya namanya kita manusia ya, kita pasti pernah berbuat kesalahan. We make a lot of right choices and wrong choices, we do a lot of right things and also like bad things. Kita pasti pernah berbuat kesalahan. Ya karena namanya sedang bertumbuh ya, kayak adikmu, pernah jatuhin HP-mu gitu kan, terus kamu marah ya, tapi mungkin kalau dia nggak jatuhin HP-mu dan kamu nggak negur dia saat itu, mungkin dia nggak akan tahu kalau dia salah. Intinya apa? Intinya gini, kamu tuh kan pasti berbuat salah, kamu manusia, kesempurnaan cuma milik Tuhan, kamu pasti salah, pasti pernah salah. Ya bukannya aku bilang jangan takut untuk berbuat salah ya maksudku jangan sengaja berbuat kesalahan, tapi ketika kamu berbuat kesalahan, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang tuh kita yang sukanya sukanya tidak bisa memaafkan diri sendiri gitu. Merasanya kayak, aduh, aku baru berdosa kayak jangan menghadap Tuhan dulu deh, kurang layak apa gimana. Kan itu menurutmu, bukan menurut Tuhan gitu kan. Kalau kamu berbuat salah, kamu jangan don't let your mistakes define who you are, and don't let your mistakes define who God is, gitu. Yang tadi aku bilang, kadang kita sukanya kayak, ya udah aku jangan menghadap Tuhan dulu deh, habis berbuat dosa, nanti aja kalau aku udah holy enough, as in udah bisa melupakan dosaku apa gimana, ya kan berarti kamu yang ngatur gitu, sedangkan kamu kan nanti ujung-ujungnya minta maafnya ke Tuhan juga. Kok kamu yang ngatur-ngatur Tuhan, seolah-olah Tuhan itu ya udahlah lu nggak usah ke depan gue kalau lu masih berdosa gitu. Padahal Tuhan bilang jelas sama kita, datanglah apa adanya, bukan datanglah ketika kamu sudah layak. Speaking of layak, mungkin nama-nama yang kalian udah kenal ya, Cik Santi, Cik Samantha, Ko Wilson, saya yakin mereka pasti orang-orang yang pernah berbuat dosa, berbuat salah, dan sebenarnya nggak layak sama Tuhan. Tapi satu yang aku pengen kita semua ingat, kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Oke, balik lagi ke poin yang tadi. Aku pengen cerita sih. Kebetulan baru-baru ini sih, beberapa lama lalu, aku tuh menghadapi suatu permasalahan dalam hidup yang akhirnya membuat aku berpikir, I will work hard to reach a point in life yang aku merasa kayak everything is going well, everything is going good, everything is stable. Aku pernah mikir kayak gitu. Terus aku jadi sadar nih, orang-orang bilang Virgo itu perfeksionis, ya. Aku Virgo, tapi aku nggak percaya zodiak gitu loh, dan aku juga nggak mau disebut orang yang perfeksionis gitu. Aku merasa aku orangnya mungkin bisa dibilang aku orang yang kalau dalam kerjaan punya standar yang tinggi, tapi nggak yang perfeksionis gitu loh. Aku kayak masih oke lah kalau misalnya ada salah-salah dikit nggak apa-apa, tapi tetap harus follow the standard. Aku orang yang seperti itu, tapi orang bilang aku perfeksionis gitu. Menurutku kayak, perfeksionis dari mananya? Tak pikir-pikir ya bener juga, aku perfeksionisnya dalam arti
ya yang tadi itu, aku pengen mencapai suatu poin yang everything is well, all is good, all is stable. Mencapai sebuah hidup yang perfect. Padahal kan nggak mungkin nggak sih? Dari the nature of life aja udah nggak mungkin. Nggak mungkinnya gini, aku nggak tahu nih lagunya siapa ya, yang life goes on and on and on. Ya itu kan sebuah lagu ya. Hidup tuh jalan terus, life goes on. Kita nggak mungkin stuck di satu poin yang seperti yang aku inginkan dulu. Itu nggak mungkin karena life goes on. Hidup itu muter terus kayak roda. Pasti yang itu teman-teman sering denger ya. Walaupun kata orang rodanya si skakol macet, tapi kan itu pasti tetap muter gitu. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Even kalau aku merasa all is well, all is good, the best thing that could happen adalah, oke, situasi dalam hidupku berubah, tapi I know how to perceive it, I know how to deal with that. Jadi aku nggak merasa yang aku di bawah-bawah banget, even in my lowest point. That is the best thing that could happen. Tapi basically, ya hidup itu muter terus. Maksudnya gimana? Balik lagi sama poin yang tadi ya. Kita berbuat salah, itu pasti. Namanya kita juga manusia. Terus kita pengen, ya udah, aku mau minta maaf sama Tuhan, aku mau grow, aku mau menjadi orang yang lebih baik. Dalam 3 menit ya, as long as it takes to cook Indomie ya, the best thing that could happen in 3 minutes adalah kamu punya perspektif yang baru, kamu punya sudut pandang yang baru, kamu punya goal yang baru, yaitu untuk grow, untuk menjadi orang yang lebih baik. That is the best thing that could happen in 3 minutes. Tapi untuk kamu actually grow, menjadi orang yang lebih baik, maybe as much as Chandler changed through season 1 sampai season 10, it will take you a long time. Kita nggak pernah tahu berapa lama, tapi it will definitely take you a long time. Ingat, yang instan cuma Indomie. Makanya tuh aku bilang dalam 3 menit, itu nggak mungkin kamu udah langsung berubah, turn out as a new person, orang yang baik, orang yang gimana, nggak mungkin. Perspektifmu yang baru berubah. Ya balik lagi, yang instan cuma Indomie, ingat-ingat ya, yang instan cuma Indomie. Popnya juga instan, tapi kayak ya udah Indomie. Analogi, oke? Terus gimana sih? Maksudnya tuh, maksudnya gimana? Ya sebenarnya jelas ya, sebenarnya intinya kalau kamu mau grow, mau grow ke arah yang lebih baik, jelas itu bukan seperti Indomie yang 3 menit jadi, it will take a lot of time, yang penting kamu tetap dekat sama Tuhan. Aku percaya juga kalau kalau pertumbuhan, growth, journey orang untuk mencapai dirinya yang lebih baik, itu pasti berbeda-beda untuk setiap orang. Significantly different for each one of you, each growth aspect in your life, itu semua pasti beda. Jadi, agak susah untuk aku bilang, persisnya gimana cara supaya kamu bertumbuh. Tapi, ada beberapa hal yang menurut aku, ini pasti terjadi dalam kehidupan orang, pasti akan terjadi maksudnya, dan juga pasti works gitu, dalam kehidupan setiap kalian. Yang pertama, aku mau kita belajar untuk intensify our prayer life. Intense. Seberapa intens? Ya, intens gitu. Harus lebih intens daripada kehidupan kita. Maksudnya gimana? Ya tadi, kan kita orang-orang yang kadang suka berpikirnya kayak, aduh, ini mengganggu Tuhan, aduh, capek, besok aja lah berdoanya, aduh, banyak banget aduh-aduhnya. Tapi aku pengen kita belajar untuk intensify our prayer life. Bikin itu seintens mungkin. It doesn't have to start like very big yang kayak berdoanya harus sambil sujud dan harus pakai pakai begini atau gimana. No, not that intense. Ya kalau mau that intense juga terserah sih. Cuman start small. Nggak harus small. Gimana ya? Kalau menurutku gini, you can start dengan mendisiplinkan dirimu untuk berdoa. Kamu bisa set 10 menit setiap harinya untuk berdoa, dengerin lagu worship, anything. Ya, itu do that for like a week, a month. Ya sebenarnya forever sih. Cuman kan it's better for you to start 10 minutes and then next week you can do 20 minutes, next week 30 minutes and so on gitu kan. Ya maksudku seperti itu. Intensify tujuannya apa? Karena gini, ketika kamu bisa mendisiplinkan dirimu untuk berdoa selama sekian durasi sehari, atau kamu mungkin saat setiap jam 5 pagi, 5 sore aku harus berdoa gitu,
pengennya tuh gini loh, supaya kamu yang sebelumnya kayak aduh aku capek berdoanya nanti aja dulu ketiduran, kamu jadi ingat untuk berdoa. Itu menjadi bagian dari hidupmu supaya ini menjadi lebih intens dari semua emotional feelingsmu gitu, dari kehidupanmu yang aku takut, aku merasa nggak layak, aku insecure. Kita pengen bikin hubunganmu dengan Tuhan dengan berdoa ini lebih intens daripada kehidupanmu yang itu. Makanya I say intensify your prayer life. Yang kedua, prayer itu kan kita yang ngomong sama Tuhan ya, tapi kan kita juga pengen Tuhan ngomong sama kita gitu. Cerita sama temen kan juga gitu, mana mau kamu cerita butuh arahan, butuh apa, didiemin tok, dikacangin, kan nggak mau kan. Makanya gantian kita mau dengar Tuhan yang ngomong dengan cara kita baca Alkitab. Karena kan isinya semua omongan Tuhan ya. Ya, kita baca Alkitab supaya kita tahu, oh Tuhan maunya gini. Oh, kok harusnya gini. Dan aku yakin ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita juga dengar apa yang Tuhan beneran mau dari kita, yang terjadi itu pasti benar-benar ada perubahan gitu loh. Kayak awalnya disiplin, tiba-tiba jadi desire. Kita bisa start small nih dengan mengubah, let's say kamu punya pergumulan sekian banyaknya, tapi kamu mau mulai nih. Teman-teman kalau tahu buku yang namanya Atomic Habits, aku lupa penulisnya siapa jujur. Tapi there's this book judulnya Atomic Habits. Dia bilang soal butterfly effect. Aku percaya butterfly effect terjadi dalam kehidupan sih, yang ya kalau butterfly kan kayak kepompong terus nanti jadi gede gitu kan, jadi kupu-kupu. Kalau butterfly effect ini maksudnya adalah you will one day become a butterfly. Jadi kalau kamu start small, it will turn out big and good gitu. Cemil, correct me if I'm wrong gitu. Cuman ya, that's butterfly effect. Ini nih yang aku maksud. Kalian bisa start small. Misal kalian bergumul dengan banyak sekali dosa. Misal kalian dosanya berbohong nih, misalkan berbohong sama orang tua, sama diri sendiri, sama teman-teman, ya kan. Terus habis itu kalian mau mulai, oke, aku mau memulai dengan aku stop berbohong dulu. Nggak harus langsung semuanya, mungkin kalian susah untuk nggak bohong sama temen, karena kalau nggak nanti diajak sini, toxic gitu. Atau mungkin kalian susah untuk nggak bohong sama orang tua, karena orang tua kalian strict parents. Ya udah nggak apa-apa, start small, start from yourself. Jangan bohong lagi sama dirimu. Kamu coba jujur sama dirimu. Kenapa? Why am I doing this? Why am I actually doing all this? Does it actually do me any good? Or does it actually make me feel when I lie to my parents and to my friends? You do that. Ketika kamu melakukan itu, nanti ketika kamu sudah tahu, oke, ini salah, aku nggak boleh bohong lagi, aku percaya itu nanti akan multiply. Dari kamu mulai nggak bohong sama diri sendiri, kamu mulai ini nggak bohong sama teman-teman. Instead of bohong, kamu bisa belajar untuk say a firm no gitu, kalau misalkan diajak kemana yang kamu nggak pengen. Terus nanti kamu juga mulai stop berbohong dengan orang tuamu. Dan aku percaya ketika kamu ini sudah multiply di pertumbuhanmu untuk melepaskan satu dosa, itu nanti pasti akan multiply ke hal-hal yang lain. Kamu punya desire untuk, Tuhan pasti ngingetin kamu juga gitu loh, untuk oke, aku nggak boleh gini lagi, kamu selalu diarahkan ke jalan yang benar. Aku pernah nemu satu quotes bagus, judulnya gini, God is never satisfied, but He is always pleased. Maksudnya gimana? Ya sebenarnya itu direct translation ya, like a literal translation. So maksudnya, Tuhan tidak pernah puas. Tuhan pengen selalu ngajak kita level up, ngajak kita grow ke suatu level, ke menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Itu yang Tuhan pengen, untuk kita selalu bertumbuh. Tapi Tuhan juga nggak pernah yang kayak nggak apresiasi gitu, lu belum sempurna ya, emang lu gue gitu kan. Maksudnya kamu nggak akan pernah menjadi Tuhan, kamu anak-anak Tuhan gitu loh. Tuhan selalu senang dengan effort apa yang kamu buat untuk mendekat sama Tuhan, untuk bertobat, untuk menjadi orang yang lebih baik. God is always pleased with all that, but He is never satisfied, so He will always take you to a new level. Intinya, berhubung dari tadi belum ada ayat Alkitab ya, ada satu ayat yang aku suka sih. Sukanya karena 318, nggak tanggal ulang tahunku gitu. Judulnya, bunyinya gini deh. Don't be afraid, for I, your God, has walked before you. Nggak salah gitu, cemil. Intinya gitu tapi. Jadi kalian, aku tahu every chance for growth itu scary karena berat gak sih dari dulu ya, kalau stres tinggal nangis, sekarang stres mau dihadapi kan susah bro, susah. But
That's okay. We have to take the courage, ya kan? Karena Tuhan udah jalan dulu sebelum kita. Jangan takut, kita jalan. Ya, intinya balik lagi gitu. It's our choice, kita mau grow apa enggak. It's our choice, kita mau diproses apa enggak. Dan throughout the way, kalau memang scary, kalau memang susah, nggak apa-apa. Kita dibimbing sama Tuhan, dibantu sama Tuhan, asalkan we do it right. Kesimpulannya satu sih, intinya proses itu, pertumbuhan itu butuh waktu, butuh proses, jadi kamu harus mau diproses, it's your choice. Dan life itu akan selalu, muter terus, jadi setiap tahapannya harus dilewatin, jangan berharap it is instant. Karena, ya balik lagi, yang instan cuman Indomie. Ingat-ingat kata aku ya, 3 menit, itu pasti belum ada perubahan. Mentok perubahan mindset. Itu pun menurutku nggak 3 menit juga sih, cuma menurutku kayak perspektif baru. Jadi, jangan harap kamu bisa berubah dengan cepat, tapi selalulah bekerja keras supaya kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya udah, segitu aja. Yuk kita berdoa sebelum kita akhiri. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah belajar tentang growth dan tentang proses. Kalau kita harus enjoy our process, dan kalau Tuhan selalu sertai kita dalam proses kita. Tuhan, pulang dari sini kita mau menjadi orang-orang yang mau diproses, mau bertumbuh, mau level up bersama Tuhan. Berkati kita Tuhan, supaya kita selalu punya that courage untuk selalu grow, untuk selalu be a better person. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Thank you teman-teman, see you minggu depan. Bye-bye. Teman-teman, hari ini kita akan mengambil bagian dari perjamuan kudus untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan di kayu salib untuk kita. Kita yang harusnya mendapatkan maut, tapi sekarang kita mendapatkan kasih karunia sehingga kita dilayakkan. Kita yang sakit, sekarang disembuhkan. Kita yang lemah, dikuatkan. Kita yang kecewa, sedih, dipulihkan karena apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Karena itu, mari kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita, sehingga kita yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kita yang awalnya tidak bisa, Tuhan mampukan. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan dan diserahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hi everyone, how's today's sermon? Semoga sermon hari ini bisa memberkati kita semua ya. Bener banget. Nah, sekarang kita mau lanjut ke announcement. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kita kan udah lama di rumah aja, nggak tahu mau ngapain, kadang kayak bosan banget gitu. Jadi aku mau ajak teman-teman yang di rumah untuk ikut iCare. Aku udah join iCare sih, tapi sebenarnya manfaatnya iCare itu apa sih? Nah, buat aku pribadi itu ya, kalau kita ikut iCare itu jadi kayak seneng aja gitu hatinya. Kita bisa ketemu sama teman-teman, ya emang cuman lewat Zoom doang, virtual gitu. Cuman at least bisa ngisi kebosanan aku aja. Oh iya juga ya, aku selama ikut iCare bisa merasa kalau imanku ikut berkembang loh. Nah, bener banget itu. Jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di description box, atau kalian bisa DM Instagram kita di @afjsemarang_youth. Nah, aku juga mau ngingetin teman-teman yang ada di rumah untuk tetap kirim persembahan kalian. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar kalian atau transfer ke nomor rekening yang ada di description box. Jangan lupa guys, selamat memberi! Okay, so that's all from us today. Stay healthy and see you next week!
was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's to die for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's to die for? And live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. Yeah.